Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ini kalimat yang pas untuk keluarga almarhum Budi Harjo, warga Maguwoharjo, Depok Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Keluarga ini diduga menjadi korban mafia tanah setelah kehilangan tanah sawah seluas 800 meter persegi. Dan ironisnya, anak dari almarhum Budi Harjo, Sri Panuntun, justru dipolisikan dan dijadikan tersangka. Kasus ini bermula pada tahun 2014. Saat itu almarhum Budi Harjo didatangi seseorang berinisial JK dan membujuk agar sawah seluas 800 meter persegi miliknya dijual. Namun bujukan itu ditolak oleh almarhum. Sri Panuntun, anak dari almarhum Budi Harjo, mengatakan penolakan itu karena sang ayah hanya ingin tukar guling karena status tanah sawah masih letter C. Mendengar hal tersebut, YK menyanggupi dan berjanji membantu membuatkan sertifikat untuk tanahnya sebelum ditukarkan dengan sawah milik orang lain. Namun sampai sang ayah meninggal, janji tersebut tak kunjung dipenuhi. YK pun menghilang dan tak bisa dihubungi. Sri Panuntun, anak dari almarhum Budi Harjo, kemudian berupaya mengurus kembali sertifikat milik ayahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan membuat duplikat untuk menggantikan sertifikat tanah yang hilang. Namun di tengah upayanya tersebut, Sri Panuntun justru dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan pemalsuan dan keterangan palsu oleh ST, pemilik tanah yang membeli tanah milik orang tuanya melalui YK. Bahkan selang cuma beberapa bulan saya distatuskan tersangka. Kami orang awam tentang hukum, kami cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu sama sekali tentang hukum. Kami hanya membela hak kami, hak orang tua kami yang dizolimi oleh seseorang. Kenapa kami distatuskan seperti itu? Akhirnya sampai di habis lebaran kemarin, tanah orang tua kami sudah dikasih plan bahwasanya kita tidak punya hak, tidak bisa untuk menggarap tanah orang itu. Di situ ada tulisan dilarang untuk masuk di lokasi itu. Sementara itu, kuasa hukum dari keluarga almarhum Budi Harjo, Krishna Harimurti, mengatakan terkait kliennya yang berstatus tersangka, pihaknya meminta kepolisian untuk benar-benar melakukan penyidikan. Sejumlah bukti yang dibeberkan pihak penggugat berupa transfer uang sebesar 2,3 miliar hingga saat ini tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Jadi atas dugaan pemberian uang dari ST kepada YK, pertanyaan besarnya, si YK memberikan uang tidak kepada almarhum Budi Harjo ataupun ahli warisnya. Nah, harapan kami kepada penyidik Polda DIY yang menangani kasus sebagai tersangka ini, mohon nanti dalam proses kami mengharapkan gelar khusus bila mana bisa dicek semua bukti dan keterangan saksi-saksi yang pernah di BAP. Kalau tidak diketemukan unsur, mohon dihentikan atau di SP3. Keluarga almarhum Budi Harjo hanya berharap adanya dukungan dari masyarakat untuk kasus yang dihadapinya dan hukum di Indonesia bisa berlaku adil untuk keluarganya. Kalau ini Fauyan Ahmad, Jogja TV. Ibu pernah lihat? Enggak, kita cuma